Baik, ketemu lagi dengan saya Minto Prasetyo, mahasiswa Teknik Industri Universitas Yudhata Pasuruan semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal UAS Kimia Industri semester 3. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Soal nomor 1, jelaskan prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, bensin, dan lilin. Prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, bensin, dan lilin ialah menggunakan metode destilasi. Awalnya minyak bumi yang ditemukan biasanya bercampur dengan gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau. Minyak ini belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian dengan proses destilasi bertingkat, yakni dengan memisahkan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih, sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang kemudian dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, bensin, dan lilin. Kemudian soal yang nomor 2, jelaskan reaksi saponifikasi dalam pembuatan sabun. Reaksi saponifikasi adalah reaksi hidrolis asam lemak oleh adanya basa kuat. Misalnya NaOH seperti sabun utamanya mengandung C12 dan C16. Selain itu juga mengandung asam karboksilat. Sabun dibuat dari proses saponifikasi lemak hewan tallow. Reaksi saponifikasi tidak lain adalah hidrolisis basa suatu eter dengan alkali. Ring atom C mempengaruhi sifat-sifat sabun seperti kelarutan, proses emulsi, dan pembasahan. Sabun terdiri dari 95% sabun aktif dan sisanya adalah air, gliserin, garam, dan kemurnian lainnya. Kemudian soal nomor 3, dalam proses pengangkutan minyak mentah seringkali terjadi kebocoran sehingga sebagian minyak mentah tumpah ke permukaan laut. Jelaskan pengaruh hal tersebut terhadap kadar oksigen dalam air laut dan bagaimana cara menanggulanginya. Pengaruh tumpahan minyak mentah ke dalam laut akan mempengaruhi kadar oksigen dalam air laut, sehingga dapat mempengaruhi habitat biota laut yang dapat menimbulkan kematian yang diakibatkan toksisitas subletal hingga toksisitas letal. Untuk menanggulanginya bisa dilakukan dengan cara penyisian secara mekanis, teknik bioremediasi, dan penggunaan sorben. Upaya yang lebih strategis yaitu tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan tumpahan minyak itu sendiri. Kemudian soal yang keempat, sebutkan gas-gas hasil fermentasi pupuk organik serta jelaskan reaksi kimia fermentasi pupuk organik. Gas-gas yang dihasilkan fermentasi pupuk organik yaitu gas metan atau CH4, kemudian gas karbon dioksida atau CO2. Sedangkan reaksi kimia fermentasi pupuk organik menggunakan proses fermentasi yang mana perubahan enzimatik secara anaerob dari suatu senyawa organik dan menjadi produk organik yang lebih sederhana. Soal yang kelima atau soal yang terakhir yaitu mengapa minyak sawit dapat diubah menjadi produk bahan bakar. Jelaskan berdasarkan kemiripan reaksi kimianya. Minyak sawit dapat berubah menjadi bahan bakar karena adanya penggabungan sumber bahan bakar alami atau nabati dari minyak sawit dengan sumber bahan bakar fosil untuk diproses di dalam kilang sehingga menghasilkan bahan bakar ramah lingkungan. Berdasarkan kemiripan reaksi kimianya, pencampuran langsung CPO atau crude palm oil
dengan bahan bakar fosil dikilang secara teknis lebih sempurna dengan proses kimia, sehingga menghasilkan bahan bakar bensin dengan kualitas lebih tinggi karena nilai oktan mengalami peningkatan. Demikian pembahasan soal UAS nomor 1-5 mata kuliah kimia industri semester 3. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dan apabila ada penjelasan yang kurang jelas mohon dimaafkan. Terima kasih.